Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Tenaga honorer ini di blacklist BKN. Pastikan kamu bisa diangkat jadi ASN. Lagi-lagi, tenaga honorer harus menerima kenyataan dan kabar buruk. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memblacklist beberapa kategori honorer. Kategori honorer ini dihapuskan dari database BKN. Padahal, database BKN merupakan data dasar, yang kemungkinan memiliki kesempatan untuk diangkat jadi ASN. Namun, beberapa kategori honorer tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau BKN dalam melakukan blacklist. Sebelumnya, tenaga honorer memang telah dibuat kelabakan setelah ada kabar tentang penghapusan honorer. Yang mana penghapusan honorer itu merujuk pada Surat Edaran Menpan RB No B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Dalam salah satu klausulnya, diterangkan bahwa instansi pemerintah dilarang untuk mempekerjakan tenaga honorer. Hal itu dikarenakan hanya ada dua jenis pegawai saja yang diakui oleh negara untuk bekerja pada instansi pemerintah, yakni PNS dan PPPK. Ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menjadi rujukan penghapusan honorer 2023. Belakangan, memang Menpan RB telah mendapatkan tugas penting dari Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan masalah honorer. Sempat pula Menpan RB mengeluarkan statement bahwa tidak akan ada pemberhentian secara massal tenaga non-ASN. Namun, sangat disayangkan, beberapa kategori honorer harus menerima kenyataan dan tidak bisa berbuat banyak. Setidaknya, ada 7 kategori honorer yang tidak selamat dari penghapusan atau blacklist BKN. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Mari simak secara lengkap kategori apa saja honorer yang di blacklist database BKN berikut ini. 1. Masa kerja 1 tahun. 2. Usia di bawah 20 tahun. 3. Usia di atas 56 tahun. 4. Tidak ada keterangan ijazah. 5. Tenaga kebersihan cleaning service. 6. Satuan pengamanan security. 7. Pengemudi driver. Dari 7 kategori honorer yang di blacklist dari database BKN, setidaknya untuk tenaga kebersihan cleaning service, satuan pengamanan security, dan pengemudi, driver, masih bisa bernapas lega. Ketentuan yang mengatur jenis honorer yang dimaksud telah ditetapkan dalam skema outsourcing. Artinya, tenaga honorer tersebut masih bekerja di instansi pemerintah. Namun tanggung jawab instansi pemerintah tidaklah besar. Terlebih mengenai persoalan gaji dan persoalan hubungan kerja antara instansi pemerintah dan yang bersangkutan terhadap tenaga honorer tersebut. Yang bertanggung jawab penuh soal hubungan kerja mereka adalah pihak ketiga. Sehingga, pemerintah masih bisa mengoptimalkan pelayanan dan tidak perlu membengkakkan anggaran, baik APBN maupun APBD. Namun ada pula hal yang harus diketahui, bahwa ternyata terdapat kategori honorer yang terancam dihapus dari database BKN, Badan Kepegawaian Negara.
Setidaknya sekitar 543.328 tenaga honorer yang terancam di blacklist dari database BKN. Jumlah tersebut merupakan kumulasi dari THK 2 sebesar 50.508 dan pegawai non-ASN sebanyak 492.820 orang yang tidak menyertakan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Padahal ada kesempatan bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Baik itu PNS atau PPPK melalui Surat Edaran Menpan RB nomor B-1511-M.SM, pukul 1, 2022. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 TKH 2, yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN, honorer, yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapat honorarium gaji, dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Dan bukan karena melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik secara individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Sementara itu dalam diktum kelima Surat Edaran Menparp nomor B-1917-M.SM, pukul 1, 2022 diterangkan bahwa data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang ditandatangani oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Nah, demikianlah informasi seputar tenaga honorer yang di blacklist dari BKN. Untuk itu persiapkan diri Anda agar bisa diangkat menjadi ASN. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.